sebenarnya bid'ah itu bagaimana toh, yang benar-benar bid'ah itu. Bid'ah itu sesuatu perkara yang belum pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang baik ditetapkan secara takriri atau fi'li. Jadi ngeten maksudnya, baik perkara atau ibadah itu dikerjakan Kanjeng Nabi langsung atau dikerjakan sahabat tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kayak contohnya yang takriri, Kanjeng Nabi tidak melakukan tapi Kanjeng Nabi diam saja. Ini sholat sunnah setelah wudhu. Ya, sholat sunnah syukur karena wudhu. Habis wudhu karena mensyukuri ditakdir sama Gusti Allah bisa wudhu, akhirnya disyukuri dengan sholat. Enek ya seperti itu. Ya, akhirnya sahabat Bilal ya yang melakukan. Sahabat Bilal bin Rabah. Akhirnya ya dibiarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah mengerjakan itu. Lah itu namanya sunnah, masih sunnah. Lah yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tapi masih tidak meninggalkan pakem dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya mencetak Al-Qur'an. Kanjeng Nabi tidak pernah mencetak Al-Qur'an, sahabat juga tidak pernah mencetak Al-Qur'an dikumpulkan mulai Fatihah sampai An-Nas. Dulu itu zaman Kanjeng Nabi itu ngumpulkan di otak, Pak. Ada yang ditulis di pelepah korma, kulit onta, kulit-kulit hewan dan lain sebagainya. Masih morat-marit intinya. Tapi yang ngumpul, benar-benar ngumpul pada masa Kanjeng Nabi itu di otak semuanya. Hafal semuanya. Ya enggak semuanya, sebagian besar sahabat itu hafal Al-Qur'an itu. Sehingga enggak perlu ditulis. Nah, setelah itu, setelah Kanjeng Nabi wafat, Islam menyebar semakin luas ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya orang-orang yang tidak berbahasa Arab ini pengen baca Al-Qur'an piye carane bingung, akhirnya ditulislah Al-Qur'an mulai mulai Fatihah sampai An-Nas. Itu sejak sahabat Utsman. Itu namanya bid'ah. Kanjeng Nabi tidak pernah ngongkon, juga tidak pernah membenarkan. Tapi kalau tidak ditulis, ya awake dhewe wong Indonesia seperti ini lek maca Al-Qur'an piye jajal? Wis ora patek apal. Kok apal to Pak ora patek iso maca. Nah, ngaji belajare piye? Kalau ndak ditulis mulai full, ini sulit sekali untuk Pak ngerti mukjizat Gusti Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Makanya itu namanya bid'ah. Lah bid'ah ini hukum apa bukan? Bid'ah itu masuk kategori istilah yang bukan hukum. Hukum itu ya cuma 5. Mulai wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Lah, bid'ah ini masuk kategori istilah yang memasukkan 5 hukum tadi. Jadi ada bid'ah itu wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Nah, jadi bid'ah ini ada yang wajib juga. Contohnya apa? Ya Al-Qur'an tadi. Nulis Al-Qur'an itu termasuk bid'ah yang wajib. Kalau tidak ditulis pasti kita tidak bisa baca. Kemudian ilmu yang menyebabkan kita bisa baca Al-Qur'an itu juga jadinya wajib.
Apa contohnya? Ilmu tajwid. Bid'ah itu Kanjeng Nabi tidak pernah ngajari ini namanya idgham, ini namanya idhar. Tidak ada, tidak pernah Kanjeng Nabi. Ini namanya gunnah, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, mat, mulai mat tobi mat. Itu semuanya yang ngarang ulama. Yang ngarang tajwid siapa? Kalau yang ngasih titik di dalam tulisan Al-Quran itu di zaman sahabat Utsman nulis itu ndak ada titik, ini ndak ada harokatnya. Yang ngerti ya cuma yang hafal-hafal Quran sama orang Arab tok. Waktu itu awal-awal dicetak Al-Quran. Terus masuk generasi tabi'in. Setelah sahabat kan pengikut sahabat namanya tabi'in, namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali Al-Qadhi. Baru beliau keliling sampai ke daerah Syria, Lebanon dan lain sebagainya. Kok di sana banyak orang Islam tapi bukan orang Arab. Nah, terus mereka semua kalau pengen baca Al-Quran bingung. Ini ba apa sa apa ta apa ya. Kan delosor kabeh itu Pak ya. Ba ta sa ya nun itu kan ngene kabeh kalau digandeng. Kayak tabat itu ndak ada taknya, ndak ada titiknya. Yo ndelosor kabeh itu aja. Kok ndak paham pasti. Wong kita dikasih titik ndak ada harokatnya sudah bingung. Lah ini enek harokate ndak enek titike. Lah di sama Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali Al-Qadhi dikasih titik. Lek bak ki titik ngisor 1, tak titik 2 atas, sa titik 3 atas dan seterusnya. Itu yang ngarang Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali Al-Qadhi. Itu bukan sahabat. Itu juga bid'ah tapi wajib. Terus harokat. Nah, itu yang ngarang namanya Syekh Khalil Ibnu Ahmad. Nah, Syekh Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Nah, sapa kuwi? Ya pokoke ulama lah. Itu pengikutnya sahabat. Jadi generasi dari sahabat itu sekitar 4 generasi. Ngarang harokat fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Itu ngarang namanya sukun, itu namanya Syekh Ahmad Al-Farahidi. Nah, setelah itu sudah lengkap. Ilmu nahwu shorob itu juga bid'ah. Itu juga bid'ah. Ya, yang ngarang termasuk tadi Abdul Aswad Ad-Du'ali. Wajib. Bid'ah sunnah. Contohnya maulidan, terus yasinan, maulidan, yasinan, tahlilan, mulut apa jenenge, manakipan, istighosah, maulimoy lo, manakiban, maulidan, mauidhah, mangan, mulai. M5 manakiban, maulidan, mauidhah itu ceramah, mangan, terus mulai. Itu sunnah. Mangan-mangan ini sunnah Pak. Ngaji karo mangan ini sunnah. Apalagi karo ngopi. Lah isine barang wajib lah ngaji. Lah ngaji seperti ini zaman Kanjeng Nabi ya ada sudah. Kalau majelis kayak gini Pak. Yang dibaca bukan hadis, bukan Al-Quran. Yang dibaca matematika, yang dibaca hitung-hitungan, IPA. Ya akhirnya ya tidak bisa dibuat pegangan agama. Dah. Jadi bid'ah bukan hukum, tapi bid'ah itu istilah yang tidak ada, pokoknya pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang bisa mengandung haram, bisa mengandung mubah, bisa mengandung wajib, bisa mengandung sunnah, bisa mengandung
makruh, termasuk ngerokok iki bid'ah makruhah. Tapi lek ngerokok tujuannya ben semangat ngaji, sunah. Tapi lek orang ngerokok ra kuat ngaji, wajib ngerokok.